dibutuhkan untuk sebagai sumber energi tubuh kita. Nah, semuanya ini itu akan saling berhubungan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Pertama, kita akan mulai membahas tentang karbohidrat. Begitu makanan itu masuk ke dalam mulut kita, proses pencernaan itu sudah langsung dimulai. Gigi itu udah langsung mengunyah makanan dan air liur juga ikut bekerja. Jadi mulut itu bukan untuk berbicara doang, bukan untuk ngomel-ngomel aja ya, tapi juga untuk pencernaan kita. Nah, di dalam mulut ini akan ada enzim yang yang dapat memecah karbohidrat menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Setelah itu, makanan itu akan masuk ke dalam lambung dan usus halus. Nah, di dalam usus halus ini akan terdapat enzim pankreas dan usus. Nah, enzim ini akan bekerja untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa ini akan terserap dan akan masuk ke dalam darah. Nah, di dalam darah ini akan dibawa ke organ hati kita. Di dalam hati, glukosa ini akan disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi kalau kelebihan, ya disimpan juga, tapi dalam bentuk lemak ya. Jadi glukosa ini nantinya akan digunakan oleh otot dan sel tubuh sebagai sumber energi sehari-hari. Karbohidrat itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Perbedaan dari keduanya ini adalah di proses pencernaannya. Kalau karbohidrat sederhana ini akan lebih mudah dicerna dengan cepat. Contohnya apa? Contohnya gula pasir, nasi putih. Nasi putih kan dari beras, dari biji-bijian. Kok dia cepat dicernanya? Karena nasi putih itu sudah melalui banyak proses sehingga menjadi beras, sehingga seratnya itu juga semakin menurun. Oleh karena itu, nasi putih itu cepat dicerna oleh tubuh kita dan karena cepat dicerna, gula darah pun jadinya cepat naik. Nah, proses pencernaan yang cepat ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat juga. Sedangkan karbohidrat kompleks itu mengandung polisakarida. Nah, seperti apa? Seperti pati, serat yang bisa kita temuin di mana? Di sayur-sayuran, di biji-bijian, atau di kacang-kacangan. Karena prosesnya ini, proses cernanya lebih lama, jadi tubuh kita tuh kenyangnya juga lebih lama. Gula darah menjadi lebih stabil, jadi lebih ramah juga buat tubuh kita. Nah, di Swahort ini kita ada produk, namanya apa? Namanya Jiahorince dan Yungkian Ganoderma. Kedua dari produk ini memiliki kandungan polisakarida. Lalu apa yang membedakan antara kedua produk ini? Perbedaannya itu adalah Jiahorince ini memiliki kandungan polisakarida yang lebih banyak, 2 kali lebih tinggi dibanding Jiahorince kayak gitu. Karena Yungkian Ganoderma ini biasanya digunakan untuk seseorang yang butuh perawatan yang intensif, perawatan yang lebih khusus, dan umumnya memang lebih banyak dikonsumsi oleh usia yang sudah lebih lanjut, kayak gitu. Lalu fungsinya polisakarida di Ganoderma itu untuk apa sih? Kenapa tubuh kita juga perlu polisakarida dari Ganoderma ini? Yang pertama, untuk meningkatkan sistem imun. Polisakarida ini membantu mengaktifkan sel imun seperti natural killer cell, sehingga tubuh kita ini menjadi lebih siap untuk melawan virus, bakteri, dan partikel asing lainnya penyebab penyakit. Lalu yang kedua, mendukung proses pemulihan tubuh. Mendukung proses pemulihan tubuh ini, polisakarida akan membantu mempercepat regenerasi sel dan pemulihan tubuh, terutama setelah sakit atau kita setelah kelelahan yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga itu membantu menjaga kesehatan sel. Polisakarida ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Selain itu, produk Swahor ini juga ada yang namanya Jiahor High Fiber. Jadi sesuai dengan namanya fiber atau bahasa Indonesianya itu adalah serat. Serat itu kan sebenarnya ada dua jenis ya, ada serat yang larut air dan serat yang tidak larut air. Biasanya kalau kita makan dari bahan makanan aja, biasanya hanya punya salah satunya aja, punya satu yang serat larut air, yang satu lagi yang serat tidak larut air. Tapi di Johor High Fiber ini kita punya langsung keduanya sekaligus. Jadi lebih praktis kan? Lalu apa manfaatnya Johor High Fiber ini? Untuk membantu mengatur kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Karena gula yang dimakan ini nanti akan dihambat oleh serat. Jadi kadar gula dalam darah kita ini dapat lebih terjaga dan akan lebih stabil kayak gitu. Sehingga dapat mencegah terjadinya diabetes juga dan tidak memperparah kondisi penderita diabetes sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi. Selain itu juga dapat memberikan rasa kenyang. Serat ini di dalam tubuh akan membentuk gel dalam saluran pencernaan. Jadi gel ini tuh akan membuat lambung kita ini terasa penuh gitu. Jadi dapat mengirimkan sinyal kepada otak bahwa lambung kita ini sudah penuh, sudah terisi penuh, sudah kenyang. Jadi nafsu makan kita juga akan lebih terkontrol. Selanjutnya, kita akan membahas protein. Untuk protein, itu makanan masuk biasa lewat mulut, lalu masuk ke lambung. Nah, di lambung ini, protein akan dipecah menjadi peptida. Setelah itu, akan masuk ke dalam usus halus. Enzim pankreas yang ada di usus halus ini akan mengubah peptida menjadi asam amino. Asam amino inilah yang diserap ke dalam darah dan dibawa ke hati untuk diatur. Akan mendistribusikannya asam amino ini kemana saja, kayak gitu. Jika nanti ada kelebihan asam amino, hati ini akan mengubahnya menjadi urea. Urea ini nanti akan bukan diubah, sorry, akan dikeluarkan melalui urin. Asam amino ini akan didistribusikan untuk otot, enzim, hormon, dan imun kita. Lalu manfaat protein untuk tubuh kita ini apa aja? Ada banyak. Yang pertama, untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi setiap hari sel-sel tubuh kita ini akan mengalami kerusakan, tapi akan juga mengalami pembaharuan. Nah, protein inilah yang bertugas untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mulai dari otot hingga organ dalam kita. Yang kedua, membentuk enzim dan hormon. Jadi enzim yang mengatur reaksi kimia dalam tubuh dan beberapa hormon seperti insulin itu tersusun atas protein. Ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh. Antibodi di dalam tubuh kita yang melindungi tubuh kita dari segala zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini juga terbuat dari protein. Jadi kalau asupan protein kita kurang, tubuh kita juga jadinya lebih mudah sakit. Yang keempat, sumber energi cadangan. Jadi, kalau karbohidrat dan lemak ini tidak mencukupi untuk memenuhi energi di dalam tubuh kita, protein inilah yang akan kita gunakan untuk sebagai sumber energi. Yang kelima, yang terakhir, mengangkut dan menyimpan zat gizi. Jadi protein ini akan membantu mengangkut zat besi, mengangkut hemoglobin, dan nutrisi lainnya ke seluruh tubuh. Oke, di Swanghor ini kita ada produk yang namanya Jiahor Instant Soya Protein Powder. Sesuai dengan namanya, produk ini memiliki kandungan asam amino, bentuk kecil dari protein yang lengkap, sehingga cocok untuk anak-anak, dewasa, ibu hamil, dan lansia. Protein produk ini memiliki enzim papain, yaitu enzim buah pepaya, dan bromelin, yaitu enzim buah naga yang mampu memecah protein ini menjadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna dan diserap. Produk ini juga memiliki kandungan isolat
protein kedelai, yang merupakan protein nabati yang persentase pencernaannya itu mencapai 95%. Produk ini juga memiliki kandungan lecitin yang dapat membantu mendukung fungsi kognitif dan memori sehingga mampu mencegah terjadinya Alzheimer. Selain itu, ada juga produk yang namanya Viking. Jadi, kolagen di dalam tubuh itu adalah salah satu protein struktural yang ada di dalam tubuh kita yang merupakan bahan pembangun tubuh yang sangat penting. Kolagen ini dapat ditemukannya di jaringan ikat seperti tulang, otot, gigi, mata, dan lain-lainnya. Tubuh kita juga memerlukan kolagen. Untuk apa? Untuk memperbaiki dan meregenerasi sel jaringan baru. Namun, sayangnya, seiring dengan bertambahnya usia, kolagen di dalam tubuh kita juga akan mengalami yang namanya penurunan. Akibatnya apa sih? Nah, sendi kita nih mulai bunyi kalau digerakin ya. Terus kulit itu mulai muncul garis-garis halus, sudah mulai muncul keriput, dan badan tuh rasanya udah nggak sefleksibel dulu. Kalau dulu masih bisa aktivitas banyak, bisa olahraga, bisa kesana kemari. Kalau sekarang tuh rasanya udah mulai sakit-sakit badan kayak gitu ya, sendi-sendinya udah mulai sakit kayak gitu. Kita melihat bahwa kolagen itu tuh begitu penting sehingga Swanghor itu menciptakan satu buah produk yang diberi nama Viking yang terbuat dari formula yang unik, campuran antara hidro hidrolisat kolagen dengan lemon verbena, inulit, isomal, trikalsium fosfat, dan teh melati. Lalu manfaat Viking ini tuh apa? Yang pertama itu dapat memperbaiki jaringan. Itu salah satu bahan penyusunnya apa? Itu kartilago yang merupakan kolagen. Jadi apabila kolagen ini berkurang atau hilang, maka akan membuat bantalan sendi kita itu jadinya menipis. Sehingga dapat menyebabkan nyeri pada sendi. Dengan adanya asupan kolagen hidrolisat ini, maka jaringan kartilago ini dapat diperbaiki serta mempertahankan fungsi regeneratifnya. Kemudian, kolagen juga bisa memperkuat tulang. Hal ini karena 70-80% senyawa organik dalam tulang itu adalah kolagen yang merupakan protein utama yang menjadi pembentuk tulang, menjadi komponen dalam tulang ini yang mengeras bersama si tulang ini. Jadi apabila kekurangan kolagen, maka tubuh kita ini akan mengambil kolagen yang ada di tulang. Hasilnya apa? Hasilnya tulang ini kepadatannya jadi menurun sehingga menimbulkan terjadinya osteoporosis. Kolagen ini juga merupakan salah satu bahan penyusun kulit. Sehingga kalau misalnya kita kehilangan kolagen, itu juga bisa berakibat pada kulit kita yang mulai muncul garis-garis halus, mulai muncul adanya keriput, mulai kendur. Nah, dengan adanya asupan kolagen ini diharapkan bahwa kekenyalan kulit itu juga akan kembali, muncul kulit tuh jadinya elastis kayak gitu, jadi lebih kenyal, lebih lembut kayak gitu ya. Kolagen juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Artinya apa? Kolagen yang cukup ini dapat membantu menunda penuaan. Nah, selanjutnya, selanjutnya itu ada yang namanya lemak. Jadi, makanan itu kan masuk lewat mulut, lalu masuk ke lambung, dan masuk ke usus halus. Di usus halus ini ada yang namanya empedu hati. Empedu hati ini akan memecah lemak menjadi asam lemak. Nah, ada juga enzim lipase yang akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berbeda dengan karbohidrat dan protein yang akan langsung masuk ke dalam aliran darah, lemak ini akan masuk dulu ke limfa.
Nah, limfa inilah yang akan membawa ke aliran darah untuk dibawa ke hati. Di hati ini lemak akan diubah menjadi bentuk kolesterol dan lipoprotein. Kalau misalnya tubuh kita udah kekurangan energi nih dari karbohidrat, lemak inilah yang akan membantu menjadi sumber energi di tubuh kita. Lemak ini juga akan disimpan di jaringan lemak. Lemak itu sebenarnya baik kalau tidak berlebihan. Fungsi lemak itu yang pertama bisa menjadi sumber energi cadangan seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya. Jadi kalau misal karbohidrat ini habis, tubuh ini akan menggunakan lemak untuk menjadi bahan bakar tubuh kita untuk sebagai sumber energi. Kedua, melindungi organ. Jadi lemak ini akan menjadi bantalan yang melindungi organ seperti hati, jantung dari benturan kayak gitu. Lalu ketiga, menjaga suhu tubuh. Lapisan lemak ini akan membantu tubuh kita ini menjadi lebih hangat dan stabil. Tanpa lemak ini, tubuh kita jadi lebih mudah kedinginan dan tidak stabil. Lalu dapat membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Jadi lemak itu dibutuhkan untuk menyerap vitamin A, D, E, dan K itu karena keempat vitamin itu adalah vitamin yang larut lemak. Jadi tanpa lemak ini, vitamin-vitamin ini tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Yang kelima, pembentuk hormon dan sel. Jadi lemak ini berperan dalam pembentukan hormon dan struktur membran sel. Banyak hormon ini dibentuknya oleh lemak, termasuk hormon yang mengatur metabolisme. Namun Bapak dan Ibu sekalian, masalah juga bisa muncul kalau misalnya lemak yang dikonsumsi berlebihan. Jika lemak ini masuk terlalu banyak, tubuh kita ini akan eh, menyimpan si lemak ini menjadi lemak tubuh dan inilah yang menyebabkan berat badan tubuh kita ini jadi naik dan menyebabkan terjadinya obesitas. Kelebihan lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans, dapat meningkatkan terjadinya kolesterol jahat atau istilahnya LDL gitu ya. Akibatnya, pembuluh darah ini kan jadinya bisa menyempit dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Selain itu, lemak yang berlebih juga dapat mengganggu metabolisme tubuh, memicu resistensi insulin, dan dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 2. Lemak yang menumpuk di area perut itu atau yang biasa kita sebut sebagai lemak visceral itu juga dapat memicu peradangan kronis dan membuat tubuh kita ini menjadi lebih mudah sakit. Dalam jangka yang panjang, kelebihan lemak ini akan membuat tubuh kita menjadi cepat lelah, menurunkan kebugaran kita, dan menurunkan kualitas hidup kita. Di Swanghor ada produk nih yang dapat membantu mengontrol itu semua. Ada yang pertama yang namanya Jahor Instant Soya Protein yang memiliki kandungan isolat protein yang merupakan protein nabati. Isolat protein kedelai ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu juga ada Jahor High Fiber yang memiliki komposisi serat jagung, serat kacang kedelai, dan serat oat yang dapat membantu mencegah kolesterol. Jadi serat ini kan dapat membentuk gel ya. Nah, gel ini dapat memperlambat pencernaan sehingga menghambat pencernaan lemak dan kolesterol juga. Dalam proses pembentukan energi ini terjadi karena proses metabolisme karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak. Setelah itu terjadi reaksi kimia di dalam tubuh sel yang akan menghasilkan molekul pembawa energi yaitu ATP atau adenosin trifosfat. ATP inilah ibarat bensin tubuh kita. Kalau kendaraan nih kayak motor, nggak dikasih bensin apa yang terjadi? Mogok, dia nggak bisa bergerak gitu ya. Tapi terkadang walaupun bensinnya ada, kita juga butuh sesuatu nih untuk
butuh starter tambahan. Apa itu? Jawabannya adalah deng deng, kopi. Coba di sini, ada nggak yang setiap pagi nih butuh kopi sebelum mulai beraktivitas? Coba bisa diramaikan kolom chatnya, biar di sini ada yang setiap pagi nih harus minum kopi dulu sebelum kita mulai aktivitas. Iya, saya tiap pagi minum kopi. Harus. Minumnya kopi apa, Bapak Ibu? Ayo. Kopi juara. Iya, betul. Harus minum juara kafe. Iya, 3 in 1 juara. Iya, jadi di Swanghor ini kita ada produk namanya SH Juara Cafe. Bapak Ibu sih udah minum SH Juara Cafe ya, jadi udah tahu ya. Iya, jadi di Swanghor ini, SH Juara Cafe ini ada 2 jenisnya. Ada yang 3 in 1 tanpa gula dan 4 in 1 yang menggunakan gula. SH Juara Cafe ini biji menggunakan biji kopi yang berkualitas premium yang baru dipanggang untuk cita rasa kopi terbaik. Jadi SH Juara Cafe juga menggunakan primer nabati dengan bahan dasar minyak kelapa sehingga bebas dari lemak trans yang berbahaya. SH Juara Cafe ini diperkaya dengan ekstrak Ganoderma dan tidak menggunakan bahan pengawet dan periksa tambahan. Kandungan kafein dalam kopi ini dapat menaikkan mood biar kita juga nggak gampang ngantuk. Jadi kita juga bisa lebih bersemangat untuk menjalani hari kita. Iya, rutin ya minum kopi setiap pagi ya. Kalau misalnya nggak minum kopi rasanya ada yang kurang gitu ya, kurang bersemangat ngejalanin hari-hari gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya vitamin. Vitamin ini ada 2 jenisnya juga. Ada vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air ini ada vitamin B dan vitamin C. Jadi vitamin B dan C ini akan diserap di usus halus dan akan langsung masuk ke aliran darah. Sedangkan jika terjadi kelebihan vitamin B dan C akan dibuang melalui urin. Berbeda dengan vitamin yang larut air, kalau yang vitamin larut lemak ini, itu ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini akan diserap oleh usus halus. Nah, kalau vitamin larut lemak ini diserapnya bersamaan dengan lemak ya. Jadi akan masuk ke sistem limfatik masuk ke sistem limfatik terlebih dahulu, lalu masuk ke aliran darah. Vitamin ini, yang vitamin larut lemak ini akan disimpannya di hati. Lalu mineral. Mineral ini akan diserap di usus halus, lalu masuk ke dalam darah dan akan mengangkut mineral ini ke seluruh tubuh. Mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium itu disimpan di tulang dan gigi, sedangkan untuk zat besi itu disimpannya di hati. Ginjal inilah yang akan membantu mengatur keseimbangan mineral dan jika terjadi kelebihan mineral, ginjal inilah juga yang akan membantu membuang kelebihan mineral ini melalui urin. Yongkian pollen ini menggunakan pollen yang dikumpulkan dari jenis bunga terbaik di Eropa, sehingga lebih unggul dibandingkan dengan yang di pasaran. Yongkian pollen juga menggunakan bahan baku pollen yang berkualitas tinggi yang diserbukan langsung oleh lebah dan melalui berbagai proses seleksi yang ketat sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Yongkin pollen ini memiliki kandungan gizi yang melimpah, khususnya vitamin dan mineral. Vitamin B, magnesium, dan kalsium dapat membantu merelaksasikan saraf, sehingga dapat membantu meredakan kelelahan dan meringankan stres. Yongkin pollen ini memiliki aroma yang lembut, sehingga cocok untuk semua orang.
Selain itu, vitamin B bagi perempuan ini juga dapat membantu mengatur sekresi hormon. Jadi, dapat membantu siklus menstruasi kita gitu ya. Lalu Yungkian pollen ini juga cocok untuk dikonsumsi anak-anak, remaja, dewasa, ibu hamil, hingga lansia. Kita tidak terasa sudah sampai di akhir. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Saya serahkan kembali kepada Pak Rizal. Oh, tanya jawab bisa kita mulai. Setelah nanti Anda semua menjawab pertanyaan saya, kira-kira materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat gak untuk teman-teman semua? Ayo, kalau bermanfaat ketik angka satu di kolom komentar. Ketik angka satu. Saya ingin tahu teman-teman semua masih fokus nggak nih? Yes, oke. Gini teman-teman, kita akan membuka sesi tanya jawab yang baru saja akan kita mulai. Jadi kalau tadi lagi penyampaian materi udah ada yang bertanya, kita skip terlebih dahulu ya. Boleh nggak apa-apa ya? Jadi artinya teman-teman fokus dulu ke materi, baru setelah itu teman-teman bisa tanya jawab. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Boleh ya? Yuk, kita akan memulai sesi tanya jawab ini. Sesi tanya jawab ini ada 5 orang pertama yang bertanya. Monggo silakan. Kira-kira, oke, ada yang bertanya dari Bapak Budi. Oke, baik. Kak Monika izin bertanya. Berarti pemakaiannya apa ya Kak untuk pertanyaan kemarin? Loh, oke, Pak Budi. Ya, Pak Budi mungkin pertanyaannya diulang saja karena pertanyaan yang masuk cukup banyak dan ada hal lain yang sebetulnya bikin kita jadi yang mana ya Pak Budi tanyanya kemarin. Chatnya tidak kita save Pak Budi. Baik, yuk kita bisa mulai tanya jawab sesi pertama untuk 5 orang pertama. Silakan dibuka. Bagus, oke. Oke, ada dua yang pertama, Kak Geran. Bagusnya yang mana ya? Minum kopi ada detik sama tidak ada, oh, ada detox atau tidak ada detox. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertumbuhan anak sebaiknya superfood apa yang diberikan? Kemudian, izin bertanya, kasus asam lambung yang parah konsumsi apa? Yang keempat, untuk alergi kulit. Untuk alergi kulit minum apa? Untuk kasus syaraf kejepit, baiknya minum apa? Oke, kita tutup 5 dulu ya, Kak Karen. Silakan Kak Karen dibantu menjawab. Oke, terima kasih Pak Rizal. Pertama, saya coba jawab yang Arin. Bagusnya yang mana ya? Minum kopi ada detox sama tidak ada detox. Maksudnya ini minum kopi terus ada nimbulin detox di dalam tubuh, reaksi detox di dalam tubuh, begitu kan bisa mungkin open mic aja biar mungkin detox ini jadinya jadi berkeringat, mengeluarkan keringat tubuh setelah minum kopi, atau setelah itu pencernaannya jadi lancar, kayak gitu, atau kayak gimana? Selamat siang. Ya, selamat Ya, siang, terima Ibu. kasih atas waktunya, Ya, Kak. terima Jadi saya kasih. kan itu ya minum kopi juara. Dari pertama sebetulnya nggak ada detok yang dirasa, cuman badan lebih fit aja gitu, Kak. Lebih baik kan. Temen-temen saya itu pada detok kok, saya enggak gitu. Oke, kalau masalah detox kan sebenarnya reaksi tubuh setiap orang berbeda-beda ya, Ibu. Jadi kita
nggak bisa menyamakan tubuh yang satu dengan tubuh orang lainnya kayak gitu. Jadi mungkin ada satu yang prosesnya itu cepat, detoksnya cepat, ada satu lagi yang memang butuh konsumsinya mungkin lebih lama lagi baru bisa mengalami detoks kayak gitu sih. Jadi memang reaksi tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi sebetulnya nggak masalah ya. Nggak Eh, masalah sih. tapi saya minum itu memang lebih fit sih badan. Oh ya, Alhamdulillah. bagus kalau bisa lebih fit ya Iya. badannya ya. Mungkin yang lain juga Iya. teman-teman Saya juga kan ngerasa hal yang menderita sama. hipertensi ya Kak ya. Iya. Eh, sebelum sebelum minum itu saya pernah 200 per 115 pernah hipertensi dan tidak pakai pusing gitu. Makanya saya nggak pernah minum kopi itu nggak pernah. Tapi setelah kenal kopi Hmm. juara itu saya pede aja tuh tiap hari minum kopi. Tapi alhamdulillah Oh, tensi saya udah mendekati tensinya, normal. oh, oh, berarti tensinya nggak naik ya setelah minum kopi ya. Berarti Iya aman. tadi pagi saya tensi 122 per Ah, per berapa ya? 90 gitu. oh ya, itu mendekati normal. Iya. Usia berapa, Ibu? Maaf. Saya 53, 52. Oh, oke. Oh, berarti udah normal 120. Oke, Iya. oke. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertumbuhan anak, sebaiknya superfood apa yang diberikan? Untuk pertumbuhan anak, saya saranin yang terakhir yang namanya Yunqian Polan. Karena di Yunqian Polan ini memiliki zat gizi yang cukup lengkap, mulai dari asam amino, yaitu protein, yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak untuk lebih optimal, kayak gitu. Lalu izin bertanya, kasus asam lambung yang parah konsumsi apa? Sebenarnya kalau untuk lambung, ini PPA ini, maaf ini Bapak atau Ibu ya, pokoknya Bapak atau Ibu, untuk asam lambung, bisa minum Jiahor Lince, tapi kalau untuk asam lambung saya saranin dikonsumsinya itu setelah makan, jadi bukan sebelum makan, kayak gitu. Lalu untuk alergi kulit, menahan, maksudnya alergi kulit menahan ini apa ya, Ibu Yulia? Oke. Alergi Minum apa? menahun, menahun maksudnya, menahun Oh, minum. oh menahun. Ya kan Sorry, sorry, sorry. cepat sembuh. Maaf, maaf, maaf. Bagaimana supaya menyembuhkan alergi itu? Ini pertanyaan dari konsumen. Terima kasih. Oh iya, Ibu. Untuk alergi kulit, maaf ya, Ibu. Alergi kulit menahun ya, minum apa? Ini saya saranin sebenarnya ada produk kita yang lain, tapi memang saya tadi nggak sempat bahas. Ada yang namanya Yunqian Ganoderma. Itu untuk alergi. Kayak gitu. Baik, terima Oke, kasih. Kak Karen, sudah 5 pertanyaan, Kak Karen. Baik, kita akan buka satu sesi lagi untuk 5 pertanyaan terakhir. Tapi sebelum saya membuka sesi kedua di pertanyaan, saya ingin pilih satu orang kira-kira yang punya pengalaman secara real, secara nyata, merasakan manfaat produk-produk dari Shuanghor. Apapun itu produknya, saya akan buka kamera, saya akan minta teman tersebut membuka kameranya, lalu akan saya pin supaya kelihatan sama teman-teman lain. Boleh? Siapa yang bersedia? Silakan diketik. Satu. Dalam hitungan kelima ya. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan? Saya dapat manfaat ini. Tadinya saya sakit ini. Sekarang saya sembuh. Oke. Ada yang bersedia untuk jadi narasumber kita pada kesempatan siang hari ini? Satu orang. Saya minta Anda untuk menyampaikan kira-kira memberikan kesaksian apa setelah mengkonsumsi produk-produk Swanghor. Boleh ya? Saya, Ibu Yulia. Yes, silakan Ibu Yulia. Ada dua ternyata. Baik, dua orang ya. Masing-masing saya kasih waktu maksimal 2 menit. Baik, Ibu Yulia, silakan dibuka kameranya terlebih dahulu. Silakan Bu Yulia. Mana Bu Yulia? Yes, silakan Bu Yulia. Oke, Ini dia. Yes, silakan Bu Yulia. Kak Keren dan Kakak.
simpel saja. Awalnya saya tidak suka kopi karena saya berasal dari punggung yang parah. Parahnya itu sampai tembus ke punggung belakang dan selalu harus dilarikan ke rumah sakit untuk diinjek. Lalu karena disampaikan bahwa ini bukan sembarang kopi dan kandungan kopinya hanya 100 mg, lebih banyak ganodermanya, inilah saya harus berani mencoba. Saya beranikan diri saya mencoba pagi dalam kondisi perut kosong. Oke. Ya, walaupun saran Kak Karen tadi setelah makan saya minum kondisi perut kosong. Tapi saya meyakini kenapa? Kalau nutrisi diminum saat perut kosong itu penyerapannya makin maksimal. Dan alhamdulillah pagi saya lambung terjaga membaik. Lalu diikuti dengan saraf kejepit saya yang kalau bangun tidur itu ngilu di bagian tulang ekor sampai ke paha sampai ke kaki, dan itu sudah tidak terasa lagi. Dan stamina luar biasa, nggak capek-capek, lebih awet muda dan stamina luar biasa. Itu dari kopi, dari odol. Dilalahnya nggak pernah sariawan, dikasih sariawan penuh, banyak banget. Terima kasih ya Allah, walaupun dikasih sariawan. Karena apa? Berpikir positif, Allah mau ngasih testimoni, bener. Sariawan saya oles-olesin hanya dalam waktu 3 hari. Itu sembuh total dan itu pun rada males-males mengolesi. Karena ada sedikit perih tapi sembuh dan sembuh total. Lalu saya olesin juga di bagian leher saya yang ada daging tumbuhnya kecil. Itu kalau di dokter kecantikan itu harus dioperasi. Ya minimal jutaan ya kan. Tapi dengan dioles, pertama merah sedikit perih sedikit ya. Lalu setelah merah itu menghitam. Setelah menghitam terkelupas dan hasilnya mulus tanpa bekas. Ya. Wih, luar biasa. Keren banget. Tepuk tangan dong, kita kasih tanda. Kita kasih tanda cinta deh buat Bu Yulia. Kita kasih love-love-nya yuk. Nah, yes. Terima kasih banyak Bu Yulia. Kesaksiannya keren banget ya. Produk Suang Horea. Ada satu lagi. Ini ada satu lagi ya. Boleh ya? Bapak Imam, Pak Imam di Tegal. Pak Imam silakan dibuka kameranya Pak Imam. Mana Pak Imam? Pak Imam, masih di sana Pak Imam? Ini menarik. Saya pasien penyembuhan stroke sejak gabung Desember 2025 dan minum kopi SH Juara Cafe. Sampai saat ini tidak minum obat dokter, aman dan normal. Padahal setahu saya Bapak dan Ibu, kalau sudah kena stroke, itu harus rutin minum obat darah tinggi. Namanya amlodipin atau kandesartan. Nah ini dia. Kalau Pak Imam masih ada, saya minta Pak Imam untuk membuka kameranya dan menyampaikan secara langsung Pak Imam. Mana Pak Imam? Malah ngopi loh dia habis penyembuhan stroke. Oke, Pak Imam, baik. Karena Pak Imam belum ada respon, ya. Pak Imam ada nggak responnya? Halo Pak Imam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kita di sesi 2 ini kita kasih jawaban untuk 3 pertanyaan awalnya. Kak Karen, baik. Kita akan bacakan 3 pertanyaan lagi ya. Baik, oke. Oke, ini ada yang bertanya ya. Untuk kesuburan rahim, produknya apa? Terus untuk penderita miom, produknya apa? Terus jadi sebagian pertanyaan itu sudah terjawab teman-teman. Dari apa yang tadi disampaikan sama Bu Yulia. Sariawan, benjolan, terus kemudian asam lambung, ternyata sudah terjawab ya. Nah, ada yang belum terjawab seperti 1 untuk penderita miom, kemudian untuk kasus asam urat dan kesuburan rahim. 3 itu Kak Karen, kira-kira produk apa yang direkomendasikan untuk membantu kesembuhan sakit yang diderita sama teman-teman ini? Monggo, silakan Kak Karen. Iya, terima kasih. Untuk penderita miom. Untuk penderita miom, itu saya sarankan yang tadi yang namanya Yunqian Ganoderma ya. Tadi siapa yang nanya? Meifang. Ibu Meifang jawab
Ya, itu Ibu atau Bapak, untuk minum saya sarankan untuk bisa konsumsi Yongqian Ganoderma. Lalu untuk asam urat, kira-kira apa ya untuk asam urat? Saya sarankan yang namanya Yongqian E Ganoderma Powder. Itu tadi memang saya belum sempat sampaikan di presentasi kali ini, mungkin di next presentasi ya. Lalu untuk kesuburan, sebenarnya kalau untuk kesuburan saya sarankan tetap untuk konsultasi ke dokter Objin, dokter untuk apa nama Objin ya bahasa Indonesianya? Bidan. Ya, bidan Ya, ya itu dia. ke Saya apa? sarankan untuk Kandungan. ya ke dokter, tapi kita bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan dari si ibunya itu dari Jahor soya protein, lalu bisa juga ditambah dengan Yongqian Poland. Kayak gitu. Terima Betul. kasih. Baik, terima kasih banyak. 3 pertanyaan di sesi kedua sudah terjawab. Teman-teman semua, kira-kira bermanfaat atau tidak informasi yang disampaikan oleh Kak Karen hari ini? Kira-kira teman-teman semua mau lagi nggak minggu depan kita buat training yang serupa seperti ini? Kalau mau, saya ingin teman-teman jawab. Kasih tahu kami bahwa teman-teman masih butuh training seperti ini dengan mengetik angka 3 di kolom chat. Ayo kasih tahu saya ada berapa banyak. Tuh, ada berapa banyak. Kalau misalkan kurang dari 10, kita nggak bikin lagi. Kita stop Kak Karen. Oh, ternyata mau semua teman-teman semua. Yes. Yang lambung tadi belum, Kak. Gimana? Lupa. Yang lambung, produk lambung Oke, untuk lambung. baik. Kami hanya memberikan 2 sesi tanya jawab, Bapak. Kalau untuk lambung, oke, kita kasih 1 bonus ya. Kita buat bonus 1. Pertanyaannya, silakan Bapak. Untuk lambung tadi, pertanyaannya apa, Pak? Oke, Pak. Halo, Hanya Pak. sudah, tinggal jawabannya mohon diulang produknya yang harus Oh, dikonsumsi. produk untuk lambung. Begitu. Ya, terima kasih. Ya, untuk lambung sebenarnya tadi Bu Yulia juga sempat sampaikan kesaksiannya dari Ibu Yulia Iya. ya. Dia minum apa, tapi kalau misalnya dari kami saranin lagi untuk mungkin bisa konsumsi Jiaherlingce. Kita coba Jiaherlingce dulu kayak gitu. Cuman Lince. mungkin bisa memang sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Tapi kalau misalnya menimbulkan rasa sakit setelah minum itu bisa dikonsumsinya setelah makan kayak gitu ya, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak Karen. Ini Terima kasih. masih tidak berhenti ngetik angka 3. Berarti minggu depan kita akan buat lagi training serupa. Baik teman-teman semua, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan bikin Anda makin banyak mendapatkan cuan. Yeay, terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih. Kasih Terima ilmunya. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Karen. Terima kasih. Terima kasih.